point updated. Take off. Home point updated. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya, mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Hari ini ada kedatangan KJPP dan saya sudah meliput dan sudah bertanya, meminta tanggapan dari warga. Namun sebelum mendengar itu, saya akan coba melakukan update dulu. Di area Tol Cijago 3 saat ini sedang ada persiapan untuk jalur kabel ya. Bukan yang ini ya. Sebelah sini, sorry. Bukan yang sebelah kanan tadi. Bukan yang merah-merah, bukan. Yang ini nih. Nah, ini adalah sedang persiapan jalur kabel lampu merah ya. Sedang persiapan jalur kabel lampu merah di bagian ini. Jadi tidak lama lagi kita akan memasuki pertengahan September ya. Dan sama-sama kita nantikan. Begitu ada informasi peresmiannya tanggal berapa, resminya tanggal berapa, lalu diresmikannya oleh siapa gitu ya, langsung akan saya sampaikan di channel ini ya. Lalu selain ada di bagian tersebut, juga di bagian ini sedang ada pondasi ya, pondasi panel ya, panel kontrol. Oke. Nah ini dia ya persiapannya. Lalu untuk penlock tambahan, nah di sini sengaja saya ambil video awal melalui drone dulu untuk diketahui oleh para pemirsa. Saat ini batching plan dulu kita intip ya. Batching plan sudah hampir habis tuh ya. Tinggal satu lagi tuh sedang diangkut. Jadi sedang diangkut di bagian batching plan. Nah, oke, sorry ya. Di sini sedang guyon dengan kontraktor pelaksana ya. Oke. Nah, ini adalah bagian dari swadaya atau penlock tambahan. Di luar daripada bagian ini ya. Bagian ini adalah masuk penlock lama yang ini. Nanti ini kita nantikan, belum ada kabar lagi dari pengadilannya seperti apa. Kalau yang lainnya ini di bagian yang ini. Nah, bagian ini nih yang ada yang coba saya batasi ya view-nya ya. Nah, ini terus sampai ke bagian belakang. Ya, ini saya coba akan ambil drone-nya. Ini adalah wilayah yang penlock tambahan ya, wilayah penlock tambahan. Terus ke depan ya. Nah, ini adalah wilayah penlock tambahan hingga ke ujung swadaya buntu. Dan saya juga coba konfirmasi apakah ketersediaan air di swadaya buntu ini atau di bagian ini masih krisis atau ada gambaran gitu ya. Maka dengarkan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan penonton Family Channel, saya mau informasikan, alhamdulillah hari ini KJPP sudah hadir di swadaya buntu. Sampai saat ini KJPP masih melakukan inventarisasi. Hampir seluruh bangunan yang ada di swadaya buntu sudah dilakukan inventarisasi, dan kami berharap hasil inventarisasi ini, hasil appraisal ini bisa lebih cepat keluar, karena kita pengen ada percepatan, karena memang kondisi kami di swadaya buntu ini sudah sangat tidak nyaman. Dan dalam waktu dekat ini informasinya jalan Tol Cijago 3B ini akan segera diresmikan oleh Bapak Presiden. Kami berharap tidak lama lagi dari peresmian itu kami juga segera dibayarkan supaya kami bisa hidup dengan layak. Ya, untuk proses KJPP lengkap ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan kita di sini, lama tinggal di sini, sudah kita jawab semua. Hasil dari saya jualan juga udah diutarakan. Ya, ditanyain per harinya omsetnya berapa, di per bulannya berapa gitu, sampai berapa. Jadi bangunan juga dihitung gitu. Bangunan dihitung, lama kita tinggal dihitung. Terus rumah kita udah pernah direnovasi atau belum juga ditanyakan.
Ya lengkap sih, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang penilaian saat ini ya, jangan sampai ada yang salah lagi gitu. Amin. Setelah Ada itu ya, harapan lain mungkin? ya harapan saya Harapannya ya, percepatan, semoga ya. percepatannya ya sesudah peresmian langsung pembayaran untuk warga Swadaya Buntu. Ya. Terus kondisi gimana air nih sekarang? Kondisi air ya masih biasa ya. Kadang mungkin karena pemakaian banyak, jadi kadang di sini pagi-pagi juga nggak keluar. Kosong ya? Kosong. Kadang isi. Mungkin siang tuh baru keluar, menjelang sore mati lagi, malam baru ada lagi. Masih on off. Dan panasnya super banget. Udah nggak ada ini ya? Karena udah nggak ada penghijauan. Terbuka juga Iya. Ya, mohon kepada pemerintah, mungkin yang bisa kami sebutkan PPK Lahan, kemudian BPN, kemudian semua instansi yang terkait lah, kami mohon benar-benar percepatan. Jadi kalau memang normalnya butuh waktu setelah appraisal KJPP ini sekitar 2-3 minggu, ya kalau memang percepatan bisa lebih cepat dari itu. Kemudian proses pembayarannya juga bisa lebih cepat dari waktu yang sewajarnya. Misalnya bisa 2-3 minggu, kami berharap bisa lebih cepat dari itu. Karena kami perlu waktu untuk mencari tempat tinggal, kami perlu waktu untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya untuk pindah dari sini. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, sama-sama. Ya Pak, dengan siapa Pak? Dengan Heru. Pak Heru. Ya. Tadi ini kita lihat ada KJPP datang. Di tempat Bapak KJPP itu kalau boleh diceritain tuh apa aktivitasnya Pak? Aktivitas KJPP di tempat Bapak kira-kira? Oke, alhamdulillah yang selama ini kita tunggu akhirnya datang juga dari KJPP tim officialnya. Jadi intinya adalah wawancara kondisi rumah. Jadi dari dinding, terus atap dan kelengkapan-kelengkapan septic tank dan lain-lain untuk diperjelas dengan apa, bahannya apa, dan semua sudah berjalan lancar. Terus itu Pak, tindak lanjut dari appraisal itu berarti dia KJPP itu adalah menindaklanjuti data yang sudah keluar dari BPN kemarin betul ya? Betul Pak, betul. Oke, terus tadi disampaikan nggak mungkin kira-kira timelinenya seperti apa? Mungkin setelah KJPP datang gitu disampaikan mungkin? Masih belum jelas ya tadi. Kita pertanyakan kapan resultnya. Iya betul, hasilnya gitu. Masih belum tahu ya? Belum tahu kapan. Jadi kita tinggal menunggu. Ada harapan mungkin yang mau disampaikan Pak di kesempatan ini mungkin? Ya kalau memang ini percepatan ya saya sih mengharapkan semua proses dipercepat karena mengingat batas waktu mengenai masalah pembebasan jalan tol kan di akhir September. Kalau memang sebelum September sudah terselesaikan ya alhamdulillah. Baik Pak, Pak Heru terima kasih banyak informasinya Pak. Sama-sama Pak Fajar. Pak Rizky, apa kabar Pak Rizky? Alhamdulillah baik Mas Fajar. Ya ini kayaknya momen yang ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat. Akhirnya ada kehadiran KJPP. Betul. Apa tadi aktivitasnya boleh diceritain? Karena mungkin kalau saya tanya tadi beberapa warga ada cerita yang berbeda. Kalau di tempat Pak Rizky, KJPP ini apa kegiatannya Pak? Ya sebenarnya tidak jauh beda sih dengan yang teman-teman tadi sampaikan ya. Lebih kepada ingin mengetahui sejauh mana mungkin bahan-bahan yang digunakan dalam bangunan yang kita punya gitu. Pertama itu, kedua lebih detailnya ya mungkin dia bisa melihat langsung kan di foto semua. Tidak hanya sekedar dilihat dari data yang ada, tapi mereka mencocokkan data dari data nominatif beserta langsung mereka lihat, mereka foto kan. Itu sih Mas. Terus apa tadi yang sempat disampaikan oleh KJPP mungkin? Mungkin terkait dengan timeline kah atau apa gitu KJPP Untuk nyapanya? timeline sih kita belum ngobrol panjang lagi ya. Mungkin kemungkinan ini mungkin mereka masih kejar target dulu ya untuk
interview warga yang lain kan. Nah mungkin setelah itu nanti saya juga ingin berbincang langsung juga sejauh mana nanti timeline-timelinenya kan, supaya lebih jelas kita punya patokan, kita punya target ya kan, sesuai yang mungkin pemerintah juga kan punya target. Kita pun warga juga harus punya target dan harus tahu timeline mereka sejauh mana kan gitu kan. Timeline mereka seperti apa dari hasil saat ini, berapa minggu kemudian appraisalnya keluar nilainya, berapa minggu kemudian proses sanggahannya kan, berapa minggu untuk proses pencairannya. Itu juga kita harus tahu lah, seharusnya kita harus tahu, jangan hanya dari satu pihak yang tahu gitu loh. Karena warga jangan sampai nantinya menunggu gitu. Kadang betul. Kalaupun ada kita pertanyaan ke pihak-pihak instansi terkait, contoh misalnya kita tanyakan ke BPN, jawabannya mungkin sedang proses kan. Nah prosesnya itu kan kita juga harus tahu target dari proses itu berapa lama sih gitu kan. Minggu atau 2 minggu, 7 hari kerja atau 14 hari kerja atau 14 hari kan, itu harus warga juga harus diberitahukan gitu. Jadi kita sama-sama mengingatkan lah, karena bahasa atau kata percepatan itu sesuatu yang mungkin beda dengan yang lain, beda dengan SOP yang ada gitu loh. Karena bahasa percepatan ini kan diungkapkan dari mereka. Ya, sekarang kita minta warga mungkin bukti dari ucapan itu. Kita yang kita minta mereka buktikan kata percepatan itu loh. Kita bold, kita garis bawahi gitu. Mungkin jadi lebih ke situ. Mungkin beberapa penyampaian di kecamatan itu ya Pak ya. Benar sekali, apalagi mungkin ada pejabat yang mengatakan yang tidak bermasalah, yang tidak nyanggah, langsung kita proses. Dan kalaupun ada yang nyanggah, saat proses itu diperbaiki atau direvisi, baik itu ukuran dan segala macam, itu pun harus langsung segera diproses lagi gitu. Betul. Jangan mentang-mentang ini nyanggah terus dibiarkan lama, nggak begitu kan prosesnya seperti itu. Apa harapannya dari Pak Rizky nih buat stakeholders? Pastinya gini Mas, kalau harapan ya, kita tahu informasi beberapa dari media, dari mungkin juga dari YouTube gitu kan. Informasi yang kita dapatkan mungkin hitungan beberapa hari ini akan segera diresmikan. Nah, betul. Sekarang pastinya warga yang ada di loop gerbang tol 51, kalau bisa malah maunya sebelum diresmikan kita sudah dibayar kan gitu. Tapi kan ini aja baru proses verifikasi appraisal kan gitu. Ya kalau bisa justru kita berharap kalau bisa sebelum akhir September atau sebelum tol ini benar-benar sudah difungsikan secara normal gitu ya. Ya maunya kita sudah dibebaskan, sudah dibayar gitu ya. Kenapa? Karena otomatis ini kan mengganggu warga yang tinggal di pinggiran sini kan, semua warga Swadaya-Buntu khususnya kan. Karena otomatis kendaraan-kendaraan yang lalu lalang itu kan suaranya pasti mengganggu kehidupan kita. Kita juga ingin hidup yang layak gitu kan, di tempat yang layak, di tempat yang memang itu layak untuk tempat tinggal. Gitu. Di tempat Pak Rizky gimana? Air masih nyala? Kalau saya sudah tewas air udah nggak ada sama sekali ya? Nggak, jadi sejauh ini masih berharap dari bantuan dari alhamdulillah dari masih kontraktor. Ya walaupun ya itu yang mungkin yang harus diketahui juga oleh semua stakeholders mungkin ya, bahwa betul, air itu yang utamanya juga udah nggak ada ya. Baik Pak Rizky, terima kasih banyak. Jadi mudah-mudahan harapannya bisa tercapai dan juga bisa mudah-mudahan yang disampaikan bisa didengar oleh pihak-pihak terkait. Amin. Oke. Pak Ngaspan. Ya Mas. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Nih saya lihat nih warga Swadaya-Buntu lagi sumringah semua nih Pak ya. Iya, alhamdulillah Jumat berkah Mas. Jumat berkah ya, alhamdulillah ya. Jadi Pak Ngaspan ini kan tinggalnya paling bawah ya Pak. Paling bawah, paling ujung di Swadaya-Buntu. Iya Mas. Jadi Swadaya-Buntu itu udah bisa dibilang paling buntu dan Bapak paling ujungnya. Yang paling bawahnya ya. Iya Mas. Yang dekat dengan putaran di Limo 1 ya. Iya Mas. Nah, Bang Ngaspan, ini saya mau tahu dulu, air gimana air di bawah? Hanya sementara alhamdulillah dari kantor proyek masih mengalir sih. Oh, dari kontraktor ya. Iya. Jadi bantuan air dari kontraktor pelaksana inilah saat ini satu-satunya sebagai sumber air dari situ. Iya, alhamdulillah. Ya, Terima kasih banyak proyek tol itu. Alhamdulillah. Jadi bantuan ini tadi seperti yang diceritakan, walaupun pada saat pemakaiannya bersamaan airnya juga sedikit gitu Pak ya. Iya Mas, gantian juga. Iya. Nah terus tadi ada kehadiran KJPP itu gimana? Yang
Yang ditanyakan ke Pak Angaspan apa yang dari KJPP? Itu sebetulnya sih hanya mencocokkan gitu, Mas. Data ya? Iya, data. Sebetulnya udah ada, cuman mencocokkan yang ada datanya kan sebetulnya ditanya masalah pagar, atas kamar, bahan bangunannya, plafon sampai atapnya itu semua. Iya. Cuman untuk apa bangunan itu semua udah ada, cuman tinggal nyocokin masalah tanaman, pagar, bangunan rumahnya. Oke. Itu. Apa harapan dari Pak Angaspan itu, terutama yang bagian Pak Angaspan itu adalah bagian paling ujung dari Swadaya Buntu ya. Nggak ada tangganya. Gimana harapan dari Bapak? Ya, mudah-mudahan karena petugas dari KJPP Mas ya. Betul. Udah datengin rumah satu persatu semua sih, mudah-mudahan secepatnya Mas. Di proses dari interaksi BPN dan STD semuanya segera dapat informasi apa itu penilaian harganya, terus keluar bisa langsung ditindaklanjuti Mas. Iya. Oke. Kita terima kalau sesuai harapan warga Swadaya Buntu semua Mas. Amin. Iya. Tapi disampaikan nggak tadi kira-kira hasilnya kapan gitu misalkan? Belum Mas. Belum Saya ya. Belum dapat informasi Mas. Jadi masih menunggu juga ya. Betul Mas. Baik Pak Angaspan. Terima kasih banyak Pak Angaspan. Sama-sama, Semoga Mas. semuanya berjalan lancar ya Pak ya. Ya Mas Fajar, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas. Ya, alhamdulillah warga Swadaya Buntu akhir-akhir ini udah mukanya pada semeringah setelah KJPP turun ke warga ke lokasi. Untuk selanjutnya saya mengharap sih seperti pantun Betawi, ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ikan sepat ikan gabus ketemu ikan lele, makin cepat makin bagus, jangan bertele-tele, nanti kayak kemarin-kemarin mundur-mundur terus. Oke, kalau bisa langsung apresial, nggak usah nunggu 2 minggu. Oke, terima kasih. Baik, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan di video singkat atau di video terkait dengan kehadiran KJPP. Semoga apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap kehadiran KJPP ini bisa sesuai dengan harapan masyarakat, harapan warga, dan semoga dengan sinerginya stakeholder di sini dari warga, terus ada kelurahan, ada PPK, ada BPN, semoga ini bisa mempercepat pembebasan di area penlock tambahan ini sehingga view dari tol Cijago 3 semakin lebih indah lagi, semakin cakep lagi ya. Semoga dengan sinergi yang luar biasa mempercepat pembebasan lahan yang di area ini. Mohon maaf jika kurang berkenan. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun progres tol Jor 2 terbaru berikutnya. Terima kasih atas segala support dan dukungannya, sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih yang sudah mendukung dengan mengirimkan super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your